Film ini adalah adaptasi dari serial tahun 90-an yang ditulis dan disutradarai ulang oleh Yandi Laurent, seorang sutradara dari Jatuh Cinta seperti di film-film. Kali ini mengangkat drama keluarga yang begitu memukau, erat, dan memiliki penulisan yang sangat-sangat magis ya. Jadi setiap scene-scene dan dialog-dialog di sini sangat-sangat menawan. Dan menurut gue, ini adalah film terbaik tahun ini. Kenapa demikian? Let's roll! Kembali lagi di Roll and Review, masih bersama saya Yama Karisma yang akan mereview sebuah film terbaik tahun ini ya menurut saya, karena ini adalah salah satu pembuka drama keluarga yang begitu erat dan sangat memukau. Film ini berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah, sinopsis dari film ini sebenarnya ceritanya cukup simpel ya. Jadi ada kakak gitu ya, dan 7 ponakan. Ini adalah bercerita tentang seorang protagonis bernama Moko yang diperankan oleh Chico Kurniawan yang harus mengasuh keponakan-keponakannya yang dimana orang tua mereka meninggal secara mendadak. Untuk first impression gue nonton film ini, awal-awal emang gak berekspektasi tinggi ya, tapi mau gimana lagi, ini adalah seorang Yandi Laurent dimana yang memenangkan FFI 2024 dalam film sebelumnya Jatuh Cinta seperti di film-film ya. Tentu saja ekspektasinya jadi nambah dikit gitu ya, apalagi ada aktor yang underrated ya menurut gue. Ini adalah seorang Chico Kurniawan dan ada Amanda Rawles, Fatin Unru, Freya, dan Niken Anjani dan Ringo Agus Rahman pun di sini berperan sebagai apa ya? Ya, di sini ada review non spoiler ya. Jadi first impression gue nonton ini sangat-sangat gimana ya? Emosi kita bakal dikoyak seperti habis ngalamin point of view dari protagonisnya Chico Kurniawan itu sendiri gitu ya. Jadi penyutradaraan Yandi Laurent ini bener-bener enak banget gitu ya untuk kita nikmati dalam sinema atau layar bioskop, gimana kita bisa ikut merasakan bagaimana perjuangan seorang Moko untuk menghidupi ketujuh ponakannya. Nah, untuk plot cerita dalam Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, gue merasakan luar biasa gimana seorang Yandi Laurent mendirect dari scene per scene dari film ini, karena berhasil memberikan kita roller coaster emosi yang begitu luar biasa ya. Kadang dibawa naik, kadang dibawa turun kayak gitu. Terus dari point of view dari protagonis yang diperankan oleh Chico Kurniawan juga kita bisa merasakan banget gimana point of view dia sebagai sandwich generation in another level kayak gitu ya, gimana harus menghidupi beberapa adik-adiknya dan mengalami masalah tentang percintaannya gitu ya. Jadi dramanya di sini bener-bener kalutnya gitu dapet. Terus gimana nanti bakal di ending ada kebangkitan emosi dan karakter development yang mencoba dideliverikan oleh seorang Yandi Laurent ini dapat banget dalam film ini ya. Nggak heran sih ya, di 2024 kemarin untuk FFI kan Yandi Laurent menang untuk film Jatuh Cinta seperti di film-film, dan kali ini menyutradarai juga untuk film Satu Kakak Tujuh Ponakan ya. Ini memang luar biasa banget, kita bisa menikmati gimana roller coaster emosi di sini, dan ada juga di plot-plotnya juga ada mencairkan suasana di sana, gue suka banget. Dan yang heran di sini adalah gimana etos kerja dan produksi ini kayaknya menyenangkan banget gitu ya, karena antar aktor dan aktrisnya tuh berasa kayak keluarga beneran gitu ya. Jadi kan peran sutradara nggak hanya dalam scene atau waktu action aja, tapi juga kayaknya untuk produksinya gitu sehat banget gitu ya. Kita bisa merasakan gimana antara case satu dengan aktor lainnya, case 1, case 2 gitu, maksudnya bisa erat gitu ya. Dialog-dialognya juga cair kayak gitu ya dalam film ini kayak gitu. Dan ini wajib banget kalian tonton buat kalian yang seneng drama-drama keluarga dan coming up movie gitu ya, untuk gimana kita menjalani hidup ya, karena film-film slice of life juga. Nah, udah sedikit gue singgung tadi untuk masalah acting di sini ya. Entah kenapa, mungkin karena pemain-pemainnya itu udah sangat-sangat seneng gitu ya, produksinya juga nyaman gitu ya. Acting-actingnya tuh nggak ada yang gini Pak, masalah nggak ada yang kaku ataupun
aneh gitu ya, aneh dalam artian kayak ini beneran jadi kakak adik atau hanya pura-pura sih. Nah, di film ini pun kerasa banget gitu ya, keluarga gimana saling eratnya keluarga, terus gimana hancurnya keluarga, kayak gitu kerasa banget dalam film ini. Chico Kurniawan di sini pun seperti yang gue bilang sangat-sangat underrated aktor ya, karena berhasil menyuguhkan tokoh protagonis, delivernya dapat banget gitu, gimana dia seorang kakak yang menanggung beban begitu berat gitu ya. Jadi ini cukup diapresiasi ya. Kita tahu Chico Kurniawan ini salah satu aktor dengan range acting terbanyak ya untuk saat ini, di samping atau selain Reza Rahardian gitu ya. Menurut gue ini sebagai masa depan sinema untuk aktor sih, Chico Kurniawan bisa next ini ya, next bintang yang patut diperhitungkan dalam dunia sinema. Jadi Chico Kurniawan di sini berhasil banget mendelivery seorang Moko di film ini, dan ya semua supporting role-nya juga dapat. Amanda Rawles sebagai Maureen dan Fatin Unru, Freya ya. Di sini kita tahu peningkatan acting yang luar biasa dari Freya. Di sini kita bisa lihat dan bisa nikmati gitu dalam film ini. Dari film-film sebelumnya kayaknya kali ini Freya udah bener-bener bisa acting yang sangat-sangat baik dalam film ini. Dan yang gue suka selain acting, mereka juga berhasil mendeliver backstory dari tokoh-tokohnya mereka sendiri gitu ya. Kayaknya mereka udah riset gitu, mereka menciptakan seorang tokoh yang ingin mereka actingkan gitu ya. Jadi yang paham maksudnya gimana ya, contohnya dia seorang Woko gitu, anak pertama dan itu ponakan paling tua. Kayaknya Fatin Unru beneran riset dan ingin menjadi seorang gimana ya, kakak yang patut diandalkan gitu. Dia nggak ingin untuk terlalu membebani si Moko protagonis ini. Dan gue suka banget antara semua di sini, chemistry-nya dapet banget. Dan yang paling unik adalah Ringgo Agus Rahman ya. Biasanya dia jadi protagonis yang baik, gimana sekarang bisa berhasil mendelivery sebagai seorang om-om yang nyebelin banget ya. Buat kalian yang penasaran kenapa nyebelin dan seberapa nyebelinnya, bisa kalian tonton segera mungkin, karena ini adalah film yang layak banget sebagai film terbaik tahun ini. Nah, selain ada aktor-aktor, nanti bakal ada satu cameo yang berhasil mencuri perhatian banget. Mungkin kalau dari promo-promo udah diliatin siapa beliau, dan kalau kalian mau menonton gitu kenapa beliau ada di sana, mereka juga maksudnya dia juga sukses banget mendelivery hal yang lucu gitu ya. Yang gue suka dalam film ini gitu, biasanya kan harus ada stand up komedian gitu untuk mencairkan suasana, tapi ternyata nggak perlu stand up komedian pun, drama itu bisa dimasukin oleh hal yang lucu dan mengkritik, mencairkan suasana tanpa seorang stand up komedian. Dan ini sangat berhasil banget. Ini pastinya penulisan dari Yandi Lauren ya, yang berhasil mendeliver dan dideliverkan oleh seorang cameo tersebut menjadi luar biasa, cair banget di situ. Nah, untuk scoring dan set production di sini pun gue gabung, karena scoring di sini benar-benar luar biasa. Nggak cuman soundtrack yang hanya sekedar masuk gitu, nggak bermakna ya, bahkan musik-musik, sound effect, sound design, hanya dentingan piano pun di situ bakal ada ceritanya gitu ya. Jadi semua lagu-lagu dan sound design pun di situ memiliki makna dari menambah cerita-cerita unik dari setiap scene dan dari setiap tokoh-tokoh dalam film ini gitu ya. Menarik banget pokoknya di sini. Makanya gue udah beberapa kali bilang kalau ini film terbaik ke tahun ini ya, salah satu ya mungkin ya, karena masih Januari, masih banyak jadwal-jadwal film-film Indonesia lain ya bakal ngantri sampai di 2025 nanti. Nah, untuk set production di sini yang gue suka juga bagaimana Moko ini kan seorang arsitek ya diceritakannya, dan di situ juga pentingnya bagaimana sudut-sudut rumah itu ternyata memiliki cerita juga gitu. Jadi nggak cuman sekedar ya rumah, tapi di sini memiliki suatu arti yang bakal diceritakan di ending, dan itu cukup mengoyak emosi sih ya. Jadi memang semua set dan set yang ada di situ sudah dipikirkan matang dan bakal memiliki cerita-cerita tersendiri, dan nanti akan diceritakan di ending gimana pecahnya di situ, puncaknya ternyata
Bahkan udah sedetail itulah ya untuk Yandy Loren untuk menulis ceritanya dari set, scoring, dan juga backstory karakter-karakternya. Oke, untuk pro dan kontra dari film ini, Satu Kakak Tujuh Ponakan sih gue nggak ada masalah sama sekali. Mungkin di sini untuk kontranya sedikit durasi yang memang cukup panjang ya. Jadi kalau kalian ingin menonton, ini adalah film semua umur, namun durasinya hampir 2,5 jam ya, 2 jam 11 menit sekian lah. Namun kalau bioskop mungkin jadi 2,5 jam ya. Ini cukup panjang, namun kalau kalian bisa fokus dan menikmati film ini cukup nyaman kok diikuti walaupun panjang, tapi nggak masalah ya. Untuk pro-nya sih ya gue pro banget karena ini salah satu film favorit gue di tahun 2025 ini. Semoga yang nonton bisa sampai ya layak 1 juta ya, walaupun saat video ini gue tag baru 200 ribuan. Jadi buat kalian yang menonton review ini, segera mungkin ajak keluarga kalian, ajak teman-teman dan sahabat-sahabat kalian, karena ini drama keluarga yang bakal relate buat semua orang. Dan juga apalagi kalau kalian ngajak keluarga, dan untuk kalian yang sandwich generation ya, kalian bisa merasakan gimana perjuangan, dan semoga saja bisa mendapatkan pencerahan gitu ya dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oke, sampai jumpa di roll and review berikutnya bersama Sia Makarisma. Sampai jumpa.